Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah Raja dari segala raja. Dialah yang menghidupkan dan mematikan manusia dan semua makhluknya. Dialah yang menguasai hari pembalasan. Tiada sekutu baginya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau, keluarga, sahabat, dan para tabi'in yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan penuh dengan cahaya kebenaran, dan semoga kita tetap menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan ceramah yang berjudul Kematian. Kematian yang dikenal sebagai berpisahnya ruh dari badan merupakan sebab yang mengantar manusia menuju kehidupan abadi, yakni alam akhirat. Kematian juga merupakan pemusnah semua kenikmatan dan pemusnah segala nafsu syahwat. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kemudian kita diibaratkan seperti orang perantau yang pergi merantau ke negeri orang, dan pada saatnya nanti ia akan kembali dengan membawa apa yang telah ia cari dan ia kumpulkan selama berada di perantauan. Sama halnya dengan manusia yang hidup di dunia ini, pada saatnya nanti akan kembali menghadap Allah dengan membawa amal perbuatan yang telah kita kumpulkan di dunia, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu merupakan peristiwa yang pasti dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu manusia, hewan, jin, setan, bahkan malaikat pun sekalipun akan mengalami yang namanya kematian. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran surah Al-Ankabut ayat 57. Firman Allah tersebut telah memberikan kita pemahaman bahwa kita manusia yang mempunyai jiwa atau ruh pasti akan merasakan mati, walaupun kita sendiri tidak mengetahui kapan dan di mana kematian itu. Oleh karena kematian itu datangnya secara tiba-tiba, maka kita harus mempersiapkan diri dengan cara senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah, agar pada saat kematian atau ajal itu datang, maka kita telah siap dan insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah, ketika ajal kita telah tiba dan malaikat Israel telah siap untuk mencabut nyawa kita, maka kita tidak akan bisa menunda kematian, walau hanya sedetik saja, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 49 yang berbunyi, artinya tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak akan mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran surah Yunus. Firman Allah tersebut menjelaskan karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga telah menentukan ajalnya pula, sebagaimana firman-Nya, artinya dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal atau kematianmu. Quran surah Al-An'am ayat 2. Berbicara tentang kematian, tentunya tak lepas dari yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah saat pencabutan nyawa seseorang manusia oleh malaikat Israel. Saat-saat sakaratul maut ini merupakan yang paling menyakitkan yang belum pernah dirasakan manusia selama hidup di dunia. Rasa sakit ketika sakaratul maut kira-kira seperti 300 kali pukulan pedang, sebagaimana yang disebutkan Imam Suyuti dalam kitab Syarhus Sunur dari Hasan. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang sakitnya sakaratul maut. Beliau bersabda, sakitnya kira-kira 300 pukulan pedang. Bisa saja kita bayangkan bagaimana sakitnya. Jangankan 300 kali pukulan pedang saja sudah sangat sakit, apalagi 300 kali. Nauzubillah min zalik. Pertanyaan besar bagi kita semua, sudah siapkah kita bila saat ini untuk terbaring sendiri berbalutkan kafan di dalam lubang yang berukuran 1 kali 1,5 meter? Tentunya yang dapat menjawab pertanyaan ini hanyalah diri kita sendiri.
Sebagai kesimpulan ceramah saya adalah kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat kita akan kembali kepadanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga ketika kematian itu datang kita masih dalam keadaan muslim. Karena Allah sendiri menginginkan kita manusia, khususnya kita umat Islam, ketika kita kembali padanya, kita masih memegang teguh agama kita, yakni agama Islam. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surah Al-Imran 102. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.